raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 berharapkan karunia-Nya. Allah, 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 Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini yang berbahagia kita bisa berkumpul dan juga bertemu dan juga sekaligus bersilaturahmi, khususnya dalam rangka memperingati malam Nuzul Al-Quran 1440 Hijriah di masjid yang sangat kita cintai ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Amin. Yang terhormat Tuan Kepala Provinsi Bapak Ihsan Effendi Nasution Sarjana Hukum, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Provinsi Bapak Insinyur Haji Arwin Siregar MM, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Provinsi hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolres Kota Provinsi Bapak AKBP Ilman Wijaya SIK MH, yang terhormat dan tim 212 Damar yang malam hari ini dihadiri Pabun tim 212 Damar Bapak Kapten Ilman Tristan,
Yang terhormat dan Yonim 13 Rajawati, yang diwakili dan Kiban Bapak Letu Solodin Hasibuan. Yang terhormat para staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, dan juga camat dan juga kepala dinas pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Pimpinan Kota Kabupaten Cirebon dan juga Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Wanita Badan Cirebon dan juga jajarannya. Yang terhormat Ibu Ketua Persimkat Tiga Cakra Calon Nomor 5. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang terhormat pimpinan PT Sumber Calon Koordinator Paling Cirebon. Yang kami muliakan Bapak Ustaz Bapak Dr. Haji Julmat Dinas MPD, dan yang terhormat alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dan untuk mengawali acara kita malam hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Asrar. Kepada saudara Asrar, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum. بسم الله
Pengurus PKM Masjid Agung Al-Akbar Kota Padang Cirebon, kepada Bapak Insinyur Haji Asfi Siregar MM, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang Cirebon, Bapak Wakil Wali Kota Padang Cirebon, yang kami hormati Ibu Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Padang Cirebon, yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Padang Cirebon yang kami berangkat malam ini, apalagi Bapak Kapolres lengkap dengan masukannya. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Padang Cirebon, yang kami hormati Ketua IPI Kota Padang Cirebon, yang terhormat para staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, kantor, bagian dan cabang pemerintah Kota Padang Cirebon, yang kami hormati pimpinan PT Bank Sumut cabang Padang Cirebon, yang kami hormati ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini, tim PKK dalam wanita, dan begitu juga dari dalam wanitanya dari Kodim, kepolisian, dan lain-lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua Ormas Islam Sekota Padang Cirebon, yang kami hormati Camat Kecamatan Pasir Utara beserta Lurah dan Kepling yang hadir dalam kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak alim ulama, kawan dan tokoh masyarakat, yang kami hormati hadirin kaum muslimat dan muslimat, jemaah sholat fardu isya, sholat tarawih dan witir Masjid Agung Al-Akbar Padang Cirebon yang hadir dalam malam ini. Selanjutnya kami mengucapkan Al-Ustaz Dr. Haji Julfadli Nasution SPD MPI. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dilanjut dengan sholat tarawih dan witir berjamaah, dan malam ini juga sekaligus pelaksanaan menuju peringatan nuzul Quran 1400 Hijriah 219 Misi Kota Padang Cirebon. Selanjutnya, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli Muhammad. Selanjutnya, sebagai penuntut jalan kebenaran dan umatnya, hadirin dan undangan yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pengurus Badan Kinajiran Masjid Agung Al-Akbar Kota Padang Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang Cirebon yang telah menetapkan Masjid Agung Al-Akbar sebagai tuan rumah pada peringatan
Nojul Quran Siriku Masjidiyah ketepatan 2011 BC. Dan mohon maaf apabila dalam penjemputan kami selaku Balai Kina Masjid aku telah. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kata sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Camat Kecamatan Pandan Sriwan Utara kepada Bapak Asyaf Dinasution Yesus, kami silakan. Kemudian yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Sriwan, yaitu Bapak Insinyur Haji Awin Sinega, kami sekalian kajian. Dan kemudian yang sangat terhormati Bapak Ibu ataupun Ibu Dprd Kota Padang Sriwan, kemudian yang terhormati Bapak Ibu Komunikasi Kota Padang Sriwan yang pada saat ini dihakim oleh Bapak Kapolres Kota Kapolres Kota Padang Sriwan dan seluruh jajarannya. Dan kemudian terhormati Bapak Dandim, itu Bapak dari Daniel selaku Bupati Kota Padang Sriwan. Dan kemudian yang terhormati Bapak dari Kejaksaan Negeri Kota Padang Sriwan. Dan kemudian yang terhormati Bapak Ibu Kementerian Agama Kota Padang Sriwan, itu juga Pengadilan Agama Kota Padang Sriwan. Dan kemudian yang menghormati Bapak Ikatan Persatuan Haji Kota Padang Sriwan. Dan kemudian menghormati Bapak Ibu Bapak Ibu yaitu para dinas kepala badan. Kemudian yang terhormati Bapak dan Camat Sekota Padang Sriwan. Dan kemudian menghormati Bapak yaitu Pengurus PKM Masjid Agung Al-Quran Kota Padang Sriwan. Tadi telah diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota Padang Sriwan. Dan kemudian yang dihormati Ibu Ketua Tim Pengarah Kota Padang Sriwan dan Ibu Ketua Persatuan Dhamma Kota Padang Sriwan. Dan yang kemudian yang terhormati Bapak Ibu sekalian yang tidak lama lagi kami sebutkan dalam satu. Pertama, kami atas nama masyarakat Kota Padang Sriwan itu juga pemerintah kelurahan dan kepala lingkungan se-Kecamatan Padang Sriwan Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang Sriwan, yaitu kedatangan sini untuk melaksanakan yaitu peringatan Nuzul Quran tahun 1440 Hijriah sekaligus berdoa mudah-mudahan sampai di Masjid Agung Al-Quran Kota Padang Sriwan dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga kami berterima kasih atas telah ditunjuk ataupun diberdayakan sebagai Masjid Agung Kota Padang Sriwan sebagai untuk peringatan Nuzul Quran pada tahun 2019 untuk pelaksanaan Nuzul Quran Kota Padang Sriwan. Mudah-mudahan kami di sini masyarakat Kota Padang Sriwan khususnya Kota Padang Utara menyambut baik. Mudah-mudahan program-program yang akan dilaksanakan ke depan mudah-mudahan dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dan kemudian untuk program-program yang tadi memang program ini dilaksanakan Bapak Kota Padang Sriwan, yaitu pemberian kalifikasi asih kepada anak yatim juga Karbuapa pada tahun 2019. Dan kemudian kami sampaikan Bapak Wakil Wali Kota Padang Sriwan tadi sebagai Ketua TKN bahwa memang pada malam ini Bapak semua yang akan nanti diberikan satu kali hasil sebanyak 8 kurban. Dan kemudian waktu pelaksanaan sampai Ramadan itu telah Bapak Wali Kota Sriwan telah membuat yaitu santunan ataupun kalifikasi kepada seluruh anak yatim di Kota Padang Sriwan. Mudah-mudahan kita
melaksanakan pembangunan di Kota Padang Seribuan, baik pembangunan masyarakatan di Kota Padang Seribuan bersinar ke depan. Ini yang kami sampaikan kepada kami semua. Itu nanti ada juga tausiah tentang pelaksanaan daripada penyuluhan, ada juga nanti kira apa. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dan tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Kota Padang Seribuan, kiranya dapat memberikan bimbingan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya penyerahan dan juga penyantunan santunan tali kasih yang akan diserahkan kepada anak-anak yatim dan juga anak keluarga duafa sebanyak 80 orang, dan secara simbolis akan diserahkan kepada 22 anak dan sekaligus nanti tali kasih untuk Bilal Wahid. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن yang terhormat Forum Koordinasi Perhimpunan Daerah Kota Padang Seribuan, kita hadir Kapolres Kota Padang Seribuan, Bapak Tani, Buat Bapak Utara, Korea Mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Padang Seribuan, Bapak Tanjong, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Seribuan,
kami hormati Ibu Wakil Ketua Ibu PKK dan jajaran, yang terhormat Ibu Ketua Persib dan rekan-rekan, kami hormati hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Mohon maaf yang tidak bisa satu. Pertama sekali dan yang paling utama, marilah kita ucapkan syukur kehadiran dari Robi yang dari dalam panjang dan diberikan rezeki dapat berhadir bersama di tempat yang berbahagia ini, yang insya Allah masih dibantu dengan nikmat iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Iringan salam mari kita hadiah bersama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang sangat kita nantikan samaan beliau di hari akhir kelak. Dalam kesempatan yang barokah ini, di malam 17 Ramadan tahun 1440 Hijriah, kita bersama-sama hadir di sini untuk memperingati malam Jumat yang dalam Al-Quran merupakan pedoman dan bimbing bagi kita umat Islam dalam menjalankan hidup agar kita tetap berjalan di jalur yang tidak bertentangan dengan perintah agama. Setiap memperingati malam Jumat hendaknya sekurangnya dan terlebih lagi setiap tindakan kebaikan dalam bulan Ramadan yang bernilai ibadah, semakin khusyuk dalam sholat dan aktif dalam membaca Al-Quran, dan kemudian dihatamkan juga mengalami peningkatan serta mempertebal iman kita dalam bersilaturahmi dengan sesama. Yang kedua ialah meneladani sifat Rasulullah SAW dalam membangun kejayaan Islam pada zaman dahulu, di mana kita sebagai khalifah di muka bumi memiliki tugas mentransformasikan hal tersebut menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang lebih beradab dan memiliki moral yang baik. Karena Indonesia tidaklah menjadi bangsa yang cerdas dan maju apabila tidak dibarengi dengan adab dan kebangsaan. Di dalam Al-Quran semua ini dipaparkan secara nyata di dalam setiap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen peringatan Jumat ini juga hendaknya menjadi sebuah renungan dan kita sebagai bagi kita semua, khususnya bagi negara pemerintah Kota Padang Sidempuan, untuk menciptakan perubahan positif bagi sesama kita dan juga bagi Kota Padang Sidempuan, agar kita menunjukkan masyarakat madani yang bernapaskan Islam bisa dibikin secara perlahan tetapi pasti. Tidak bisa kita memungkiri kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak memiliki batas dan bantuan sedikit banyak membawa pengaruh negatif yang mengakibatkan perubahan nilai-nilai yang bermasalah. Seperti contohnya kurangnya rasa toleransi antara sesama, perbedaan yang dipandang sebagai penyulut permusuhan dan lain-lain. Oleh karena itu, kiranya peringatan Jumat ini mampu menjadi alur balik mengubah kondisi tersebut menjadi kondisi yang bernilai-nilai positif. Sebab kondisi ini tentunya akan mempengaruhi keamanan dan rasa nyaman dalam bermasyarakat, dan kembali lagi menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat juga merupakan tugas dan pekerjaan seluruh pemerintah Kota Padang Sidempuan dan segenap masyarakat Kota Padang Sidempuan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah dalam Al-Quran ialah ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Tentu hal yang dimaksud ialah tolong menolong dalam kebaikan. Dalam berbagai kesempatan saya selalu sampaikan bahwa meskipun
Amanah menjadi wali kota diberikan kepada saya. Bantuan dan pertolongan dari masyarakat dalam melindungi janji-janji saya bersama Pak Arwin merupakan salah satu permintaan yang selalu saya ulang. Sebab saya sadar dengan sebelumnya kita tidak akan dapat mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik dari segi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang memadai di Kota Padang Sidempuan ini jika tidak mendapat dukungan serta bantuan dari masyarakat Kota Padang Sidempuan. Kota Padang Sidempuan ini merupakan rumah kita bersama. Kita harus jaga dan kita benahi agar menjadi lebih baik. Inilah tugas besar dalam waktu masa jabatan yang diamanahkan kepada saya dan Pak Arwin. Saya berpedoman kepada salah satu ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sama-sama kita maknai dan pedomani dari Al-Quran ini. Banyak tugas mewujudkan Sidempuan yang lebih baik, tidaknya lebih baik lagi. Tidak hanya tugas pemerintah, tetapi tugas bersama pemerintah dengan segenap masyarakat Kota Padang Sidempuan. Sebab pemerintah hanyalah penyambung dan pengelola perubahan yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi eksekutor perubahan itu sendiri adalah seluruh lapisan masyarakat Kota Padang Sidempuan bersama dengan pemerintah. Karena Sidempuan bersinar ada di pemerintahan hari ini juga merupakan aman dan titipan masyarakat yang menginginkan perubahan itu sendiri. Sidempuan bersinar adalah kedaulatan yang diantarkan rakyat menjadi perubahan. Insyaallah kita wujudkan bersama cita-cita yang terjadi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam Nuzul Quran di malam 17 Ramadan tahun 1444 Hijriah ini membawa kita semua menjadi insan Islam yang lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala ibadah kita dalam Ramadan tahun ini dilancarkan dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan sehingga mendapat panggilan dari Sang Khalik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang ingin kami respon lagi bahwa atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada DKM Citraya Alam Roh Kota Padang Sidempuan yang pada hari Minggu yang lalu sudah membagikan infak sodako yang dikumpul di masjid ini kepada para anak dapat fakir miskin kita. Kemudian ingin kami sampaikan bahwa di APBD Kota Padang Sidempuan tahun 2019 ada bantuan sosial. Nanti setelah hari raya, kalau memang yang menjadi kebutuhan yang paling utama adalah MCK kita di Desa Raya Selatan nanti berkoordinasi dengan Pak Wakil Wali Kota Pak Arwin. Di dalam APBD kita sudah ada ditambah untuk bantuan sosial itu langsung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini yang kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Mohon maaf tidak ada yang mau berkenan, dan tentu yang termasuk di sekitar Masjid Raya ini Allah nanti akan kita sambungi segera bisa dipasang. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Mohon maaf tidak ada yang mau berkenan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan untuk Bapak Wali Kota Padang Sidempuan yang telah memberikan kita pendidikan dan arahan. Baik Bapak Ibu semua para pecinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah serta hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita Bapak Dr. Haji Fadli Nasution MPD. Mari kita siapkan hati dan kita berpamitan dan juga untuk menyimak mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan
dan kepada kita, kepada Ustaz, kami sudah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana wa auladana wa dzurriyyatana min ahli Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Lalu kita berdoa kepada Allah, semoga diri kita, anak-anak dan keturunan kita dicatat Allah menjadi ahli-ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin alladzi uhiya ilaihi al-Quran wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Pak Wali Kota dan Pak Wakil yang kami banggakan, Pak Kapolres dari Kejaksaan, dari Batalion, Dandim, Bapak-bapak pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidimpuan, Bapak Ibu hamba-hamba Allah, tanpa kita sebutkan satu persatu lagi atribut-atribut yang ada pada diri kita, ayo kita satukan dalam satu atribut yang sangat membanggakan kita, yakni hamba Allah. Semoga kita semua tetap tercatat menjadi hamba Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara, tadinya ketika mulai acara masih rame. Begitu datang Jeddah masih rame. Udah habis Jeddah, jamaah pun habis. Entah kemana di jamaah. Entah terbawa Jeddah, saya tidak tahu nih Pak Wali. Atau mungkin ngambil kesempatan untuk tidur biar nanti lebih enak sahur Allah. Tetapi yang jelas yang hadir di depan saya ini adalah hamba-hamba Allah pilihan terkait dengan semangat membangun dan menumbuhkan Al-Quran dalam kehidupan. Amin ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, kita mulai mengkaji tentang Al-Quran. Di dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dengan indah Nabi mengatakan begini, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, itu sama dengan ia mempersiapkan pengiringnya ke dalam surga. Sebaliknya, siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, itu sama dengan halnya ia mengiring dirinya ke neraka. Bapak Ibu saudara-saudara, sangat simpel hadis Rasulullah ini. Siapa yang ingin ke surga, jadikan Al-Quran jadi imam. Siapa yang ingin ke neraka, jauhkan Al-Quran. Nah sekarang kita tanya, apakah Kota Padang Sidimpuan akan bersinar indah jika kita menjawab iya? Pioner yang pertama harus kita bangun adalah menjadikan Al-Quran imam di Kota Padang Sidimpuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam satu hadis Nabi lagi begini, man qara al-Quran, siapa orang-orang yang membaca Al-Quran, fastamharahu, lalu ia memperhatikan bacaannya, diperhatikannya makhraj tajwid, diperhatikannya waqaf ibtida'nya. Tadi adinda asar sudah membaca Al-Quran indah di hadapan kita. Bapak Ibu, fastamharahu, ia memperhatikan bacaan itu. Kalau kita dulu Pak Wali di Siapu masih pakai kambing-kambing ya Pak Wali, Pak Wakil masih produk kambing-kambing. Di tahun 80 hilang kambing-kambing. Asal masih kambing-kambing. Alif late anu late na kambing topengku. Berarti masih banyak produk kambing-kambing.
Alipiana de ayuna de na kamito beko. Alipiana de ayuna de na kamito beko. Produk kami. Kalau ada sekarang tidak bisa. Produk Inok tidak bisa. Kalau produk Al-Baghdadiyah itu namanya metode Al-Baghdadiyah. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Alfa itu metode Al-Baghdadiyah. Karena lahirnya di Baghdad, datangnya ke Indonesia pada di pantai-pantai. Di pantai-pantai itu banyak menggunakan bahasa date berganti dari di atas sehingga sampailah kepada kita alif date a. Itu singkatan dari alif di atas a, alif di bawah i, alif di hadapan u, a, i. Masih mantap. Sekarang berubah amata saja afoda larosa. Sehingga ketika bertemu dengan huruf-huruf awal-awal surah ini dikhawatirkan kalau anaknya tidak diajari, bisa-bisa dia tidak membaca alif lam mim, bisa-bisa dia baca alama, bisa-bisa dia tidak membaca tosin mim, tetapi dia baca tosma. Tapi begitulah dulu orang-orang tua kita menanamkan Al-Quran. Saya masih ingat karena saya lahir di Salambue pada sini buat negara, pergi ke rumah guru bakar daun kelapa karena belum ada begitu PLN, lalu biar lampunya jangan mati dipaskan begini, mengaji bermalam-malam di tempat guru, lampunya lampu trongke, bisa-bisa lampunya lampu teplok, tapi alhamdulillah luar biasa berkahnya dibuat Allah Ta'ala. Al-Quran itu bersinar di dalam jiwa kita. Nah, anak-anak kita sekarang, ayo kita lihat maqar Al-Quran. Siapa orang yang membaca Al-Quran fastadharahu, lalu ia memperhatikan bacaannya. Ibu bapak, saudara-saudara, indahnya Al-Quran adalah ketika Al-Quran itu diperhatikan mulai dari makhraj dan tajwidnya. Mulai dari situ dulu. Ada makhraj, ada tajwid. Contoh. Salah huruf, salah arti. Pak Wani marganya Nasution. Itu dulu. Pak Wakil marganya Siregar. Kalau kita ambil dari Pak Wani Nal, dari Pak Redaksi berarti Nasir. Nasution Siregar. Nasoro yang suruh Nasrul. Nasirun. Kalau dibaca sad, Nasirun artinya adalah mereka berdua ini adalah orang penolong di mana-mana Tuhan. Jika dibaca menjadi dal, Nadirun menjadi dal, lain lagi artinya. Berubah dari penolong menjadi orang yang memberikan pengurusan. Nadir masjid. Kalau kita bikin sin, Nasirun lain lagi. Nasirun artinya adalah yang memiliki elang. Berarti batalion saya dulu ya Jawa. Begitu. Salah huruf, salah arti. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, makanya indahnya membaca Al-Quran ketika ia dilafalkan dengan makhraj dan tajwid yang benar. Tapi inilah sulitnya memang. Maaf Pak Wali, sekedar laporan ke Pak Wali dan juga ke Kementerian Agama. Maaf, Kota Padang Sidempuan krisis imam. Maaf. Apakah alat analisa saya salah? Mudah-mudahan bisa dikoreksi. Tapi secara general kita lihat Kota Padang Sidempuan kita yang dicintai ini sedang krisis imam. Kenapa Ustaz berani membaca menyampaikan itu? Ibu bapak, saudara-saudara, terkadang kita sudah maklum
Bagi yang berusolli silakan berusolli, tidak berusolli tidak apa-apa. Yang penting berniat. Allahu Akbar. Kita masbuk, datang terlambat, dibaca imam Fatihah, terpaksa kita memorkah, terpaksa kita lari dari jemaah. Kenapa? Karena imamnya tidak boleh mengikuti orang yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masyaallah. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan artinya dengan menyebut nama Allah yang pengasih penyayang, tetapi jika ia baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah dengan nama Allah yang pahit. Ada berubah itu. Sabiro itu. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Beda. Kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya adalah segala lumpur-lumpur Tuhan sekalian alam. Tapi kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, barulah artinya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau dia baca ain menjadi hamzah, lain lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, ngeri artinya segala puji bagi Allah Tuhan yang tegas. Lalu apa tugas kita sekarang? Kita mau menjadikan kota Sidimpuan kota yang bersinar dan berkarakter. Sinar apa yang mau kita buat? Harapan kita adalah Nurul Quran, sinar Al-Quran. Harapan kami ke depan, Pak Wadi, mudah-mudahan kota Padang Sidimpuan mempunyai rumah tahfizul Quran. Amin. Islamic Center ini bisa didesain untuk tempat-tempat penghafal Al-Quran. Ini beda kok. Ada kamar-kamarnya. Mestinya itu adalah menjadi tempat penghafal Quran. Musyidnya ada. Ada tidak asrul, ada tidak gembira, hafiz Al-Quran. Atau di atas. Mudah-mudahan APBD 2020 ada program untuk itu Pak Wakil, Pak Wadial. Insya Allah mudah-mudahan Sidimpuan menjadi kota penghafal Al-Quran. Amin. Banyak Pak Wali datang ke rumah, Ustaz, izin mau menghafal. Suruh saya taruh kemarin di Masjid Raya ke situ sedang. Mudah-mudahan kasus bisa kita ikat, tapi dipilih lagi dari Sidimpuan. Kalau sempat begini, udah diminta Malaysia. Adikku yang satu ini, udah diminta Malaysia. Kami beranjai asal berapa? Oh, jangan main-main. Beliau ini kembali kepada Sidimpuan untuk mengabdikan. Sebenarnya habis kontrak emaunya harus tahu. Tapi mudah-mudahan Pak Wadi, mudah-mudahan Pak Wadi mana komen nama di mana tahu laki ikan Pak. Kalau Malaysia bisa dari 10 juta, kenapa tidak 15 juta? Amin. Mudah-mudahan terus bergembira ya. Ibu bapak, saudara-saudara, apa-apa, fastadharahu man qara'a al-Quran, fastadharahu. Diperhatikan bagaimana membacanya. Mudah-mudahan kota Padang Sidimpuan masih memberikan ujrah untuk guru-guru TPQ, guru-guru MDA. Mudah-mudahan alhamdulillah masih dapat kita. Tapi tidak hanya sebatas itu, insya Allah lahirlah dari Padang Sidimpuan ini para hafiz Al-Quran. Lalu dia baca Al-Quran fa'alla alala.
lalu dia menghalalkan yang halal. Ibu bapak, saudara-saudara, ternyata makanan ini mempengaruhi terhadap kejiwaan kita. Banyak sudah penelitian bahwa yang kita makan itu mempengaruhi perilaku kita. Tak usah dulu manusia, hewan itu kita kenal. Kenapa babi itu haram? Kalau Islam, memang babi itu tak beres. Punya anak, tak usah satu dua kayak kambing. Makanan, kalau tak yang buruk-buruk, yang jorok-jorok, tak dimakan babi. Makanya babi itu haram. Paling indah adalah madu, lebah. Lebah dalam Al-Quran ada surah An-Nahl. Lebah ini tidak pernah mengganggu di mana ia makan. Walaupun bunganya sudah mulai habis, begitu hinggap si lebah, si bunga ini tidak akan pernah hancur karena kedatangan selama. Dia memberikan yang enak-enak menjadi obat bagi orang. Dan paling bersih makanan dari antara makhluk Allah ini adalah lebah. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau lidahnya susah membaca Al-Quran, tengok dulu kehalalan makanan. Ini sepakat ulama Qur'an, selama sepakat ulama Qur'an bahwa yang menghalangi fasahah Al-Quran itu bagi seseorang adalah tergantung kehalalan makanan. Satu hari seorang murid bertanya ke syekhnya, "Syekh, apa itu?" Anak bertanya, "Syekh, tanya apa?" "Kenapa kalau syekh yang berdoa makbul, kami berdoa tak makbul? Padahal doanya sama syekh." Apa jawab syekh? "Gimana mau makbul doamu di perutmu banyak yang haram?" Jadi hati-hati. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, neraka. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sahabat karib kami. Bapak Ibu, siapa yang kerabat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya tenang. Siapa yang hidup bersama Quran, hidupnya tenang. Tapi siapa yang jauh dari Al-Quran, hidupnya duka cita. Siapa bilang? Allah. Di dalam surah Thaha Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, "Wa man a'rada 'an dzikri," kata Allah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan hati yang sempit. Terakhir ini ada penelitian, ternyata sumber penyakit kolesterol, penyakit darah tinggi itu hanya 10% faktor makanan. Jadi siapa bapak-bapak yang banyak-banyak, yang tinggi-tinggi kolesterol, tensi terus naik, diabetesnya terus naik, bapak yang harus bapak ibu perhatikan pertama adalah tanya dirimu seberapa dekat engkau dekat dengan Al-Quran. Hanya 10-20% tensi dan kolesterol itu naik faktor makanan. Paling banyak adalah faktor spiritual. Kenapa? Karena kata Allah, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka sesungguhnya kami berikan kepada dia kehidupan hati yang sangat sempit. Semua serba susah. Jadi suami maunya suami yang lembut, suami yang pengasih. Tapi kalau suaminya jauh dari Al-Quran, jangan harap. Jadi istri, harapan kita adalah istri yang lembut. Istri yang bagaimanakah ini? Istri yang tetap bersama Al-Quran. Ibu bapak, saudara-saudara, untuk apa punya kejayaan seperti ini? Alhamdulillah, bapak-bapak polisi bangga dengan seragamnya. Kami para ASN bangga dengan pakaian seragam kami. Tapi pernahkah kita bangga dengan bagaimana Al-Quran itu sudah ada di dalam dada kita? Pikirkan. Siapa orang yang membaca Al-Quran lalu dia perhatikan bacaannya,
yang halalkan yang halal, yang haramkan yang haram. Jaminan Rasulullah ada Allahul Jannah, Allah memasukkan ia ke dalam surga. Tambahnya wa syafa'u fi 'ashratin min ahli kulluhum qad wajabat al-husna. Dan ia diberikan kesempatan mensyafaatkan 10 ahli keluarganya yang aturannya masuk hati. Jadi anak yang pintar baca Quran, oke lah. Mungkin kita bilang, aduh Ustaz, sudah susah melafalkan Ustaz, sudah susah Ustaz belajar Quran. Baik, anakku bagaimana? Jika si ayah memang sudah susah untuk melafalkan, kita latih dia, ayo baca. Tanzilal Azizir Rahim. Tak bisa dia seperti itu. Tanzilal Azizir Rahim. Pak ulangi itu saya. Tanzilal Azizir Rahim. Lafal indah. Tak bisa. Tanzilal Azizir Rahim. Mungkin anak bapak bisa memiliki TOEFL 450 standar internasional, 500 TOEFL, tapi sudah bagaimana kemahirannya baca Quran? Ada. Siapa yang rugi? Ya kita. Ketika kita nanti wafat, satu pun di antara anak kita tak bisa membaca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, bagaimana mungkin dia bisa mensolatkan kita? Pada nuzulul Quran, peringatan Quran. Karena Pak Wali ada bersama kita, amat kesulitan di Kota. Saran saya, biar tercipta ASN yang jujur, ASN yang punya etos kerja, ASN yang memiliki keterampilan. Saya kira Al-Quran ini adalah jadi basis. Apa sih salahnya tiap hari Jumat seluruh SKPD belajar membaca Al-Quran 1 jam? Oke, mungkin karena kalau Jumat bersih, atau kita berjalan dengan program Pak Wali Jumat bersih, mungkin hari Senin start kita mulai bekerja, awali dengan tilawah Quran, habis apel sama-sama ke ruang aula baca Quran. Saya kira diantarkan transfer ustadznya banyak yang siap. Tidak usah lama-lama. Datang Pak Kapolres, dibikinnya pula di kantor polisi. Datang Pak Dandim, Pak Dandim, dibikin lagi tentara-tentara dibaca Quran. Coba bayangkan, indah, bergema setiap hari Senin Al-Quran di Kota Padang Sidikuan pagi. Bangsa ini sudah krisis moral. Bangsa ini sudah terjebak di dalam fanatisme. Bangsa ini sudah terjebak di dalam dekadensi, krisis akhlak. Kenapa? Karena Al-Quran itu tinggal jadi mahal. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku si anu, maharnya seperangkat alat sholat dan sebuah Al-Quran tunai. Enteng betul Quran itu jadi mahal. Anehnya Quran ini disimpan. Insya Allah habis lebaran, tiap hari Senin seluruh SKPD belajar membaca Quran dulu 1 ayat. Atau mulai dari Amma Tasa'alu juz 30, dosa 30 juz 30 aja dulu. Itu pun mulai dari bawah kurang untuk berobinna. Kalau tiap hari Senin baca Quran habis itu baru masuk ke pos-pos masing-masing, saya yakin memang bersinar pada kesimpulan dengan Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudara Allah, terakhir yang usah lama-lama, terakhir Al-Qari'u yang Rahul Quran Baru Quran yang kata Rasulullah
dilaknat Qurannya. Siapa mereka? Satu, orang-orang yang menyatakan mengimani Al-Quran tetapi tidak yakin konsep Al-Quran. Ayo kita lihat surah kedua dari Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Satu, orang yang beriman kepada yang gaib. Paling tidak gaibnya adalah orang-orang yang melihat ke depan. Karena sesuatu yang terjadi ke depan itu kita tidak tahu, itu hal yang gaib. Apatah lagi gaibnya itu dia yakin kepada Allah. Lahu mu'aqibatu min baini aydihim wa min khalfihim yahfazunahu min amrillah. Tiap manusia itu ada malaikat pengawalnya. Ada malaikat pengawalnya yang menjaga kita dari perintah-perintah Allah. Jadi walaupun ada umpet-umpet dia, merokok dia waktu bulan Ramadan, tidak usah orang lihat, tapi malaikatnya tercatat. Karena ada biasanya kalau bulan Ramadan ke kamar mandi, ke toilet itu jarang. Ini ada sebagian puasa tapi sering ke toilet, ada apa itu? Biasanya kalau puasa jarang nggak biasa ke toilet. Ini bapak yang sana bisa dilatih ke toilet. Karena kita kering sampai air yang ada di ginjal dan liver dikeluarkan untuk membantu tubuh. Nah, saudara-saudara, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami berikan kepada mereka infakkan. Subhanallah. Tahu apa saudara-saudara? Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang benar beriman Al-Quran. Makalah tiap tahun kita nuzul Quran. Nuzul Quran tiap tahun. Sekalipun di antara ulama tarikh, nuzul Quran ini masih terjadi istilah. Pendapat terkuat adalah Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Yang jelas dikatakan Allah dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Ibu apa saudara-saudara, tanpa spekulasi kapan turunnya Al-Quran. Yang jelas kata Allah, syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Kapan di bulan Ramadannya? Wallahu a'lam pada hakikatnya. Yang jelas bulan Ramadan ini dikatakan juga namanya syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kesempatan kepada kita mengkaji apakah kita orang yang cinta Al-Quran atau tidak. Tidak akan tercipta kebersamaan. Tadi amanah Pak Wali mengarahkan kita akan tetap menjadi orang yang rukun, damai, sejahtera antar umat Islam, antara pemerintah dengan rakyatnya. Siapa yang bisa? Orang yang beriman Al-Quran. Kenapa? Nabi qulubana bi anwaril Quran. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Quran. Orang yang berkawan dengan Al-Quran ini hidupnya terarah. Tetapi orang yang jauh dari Al-Quran, hidupnya akan menjadinya susah. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, misi yang mau kita tanamkan, yang mau kita gelar pada masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan pada kesimpulan yang bersinar dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa hari Jumat dibaca Al-Quran tiap SKPD, mudah-mudahan hari Senin sebelum mulai bekerja atas perintah Pak Wali Kota kita yang bisa banggakan ini menjadi tempat-tempat bersinarnya Al-Quran di tiap-tiap kantor kita tempat ini. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Allah bertasbihlah alam raya Allah 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 memuji dan memujanya.